Akademika. Hadirin dimohon berdiri. Senat Akademi Kebidanan Putrajaya Kota Bau, Koordinator Koperti Wilayah 9 Sulawesi, Sekda Kota Bau, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara memasuki ruangan. Diiringi lagu Sivitas Akademika. Hadirin dimohon berdiri. Selesai. Hadirin silakan duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Rapat senat terbuka. Rapat senat luar biasa Akademi Kebidanan Putrajaya dibuka. Laporan Direktur Akademi Kebidanan Putrajaya Kota Bogor Kepada Ibu
Oden Musnawiyah, ahli madya keperawatan, sarjana pendidikan, magister manajemen kesehatan, dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Koordinator Kopertis Wilayah 9 Sulawesi, yang terhormat Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara atau yang mewakili beliau, yang terhormat Bapak-Bapak Musbida Kota Bogor, yang terhormat Bapak Ibu Pejabat Sipil dan TNI Kota Bogor, yang terhormat Bapak Ibu pimpinan SMA SMK Kota Bogor, yang terhormat Bapak Ibu Kepala Puskesmas Kota Bogor, yang terhormat pimpinan organisasi profesi lingkup kesehatan Kota Bogor, yang terhormat Bapak Ketua Yayasan Pendidikan Ali Hilal Akademi Kebidanan Buton Raya Kota Bogor, yang terhormat Bapak Ibu Anggota Senat Akademi Kebidanan Buton Raya, Bapak Ibu dosen, staf, karyawan, dan segenap sivitas akademika Kebidanan Buton Raya, yang terhormat Bapak Ibu orang tua, keluarga wisudawan, para wisudawati, serta para undangan yang sama berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan ridhonya lah, sehingga kita bisa berkumpul di gedung kemitraan ini dalam rangka prosesi wisuda Akademi Kebidanan Buton Raya yang pertama. Dan selamat datang dan terima kasih kepada para undangan sekalian yang berkenan menghadiri upacara wisuda hari ini. Teristimewa kami sampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga atas perkenaannya Bapak Koordinator Kopertis Wilayah 9 Sulawesi menghadiri acara wisuda ini, walaupun kita semua maklumi bahwa acara dan jalur kerja beliau sangat padat. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, bahwa pada tahun akademik 2008-2009 Yayasan Pendidikan Al-Ihlam telah mengusulkan pembukaan program studi D3 Kebidanan atau Diploma 3 Kebidanan, dan alhamdulillah pada tahun 2009 telah memperoleh izin penyelenggaraan oleh Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi Dirjen Dikti, disusul dengan perpanjangan izin operasional pada tahun 2011, dan selanjutnya yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Saya ulangi, pada tahun 2012 ini pula program studi Kebidanan Buton Raya terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau biasa disebut BANPT. Institusi Akademi Kebidanan Buton Raya adalah ilegal. Isu yang mengatakan Akademi Buton Raya adalah tidak terakreditasi, dan isu yang mengatakan bahwa Akademi Buton Raya akan ditutup itu tidak berdasar. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, wisuda kali ini Akademi Buton Raya diikuti oleh 70 orang wisudawati. Pelaksanaan wisuda ini merupakan akhir dari rangkaian kegiatan proses belajar mengajar yang telah dilalui oleh mahasiswi kami kurun waktu 3 tahun. Dalam kurun waktu 3 tahun tersebut, mahasiswa kami ditempa dengan berbagai pengalaman akademik, baik pengalaman teoritis di ruang kuliah maupun pengalaman praktik di berbagai tatanan pelayanan kesehatan, baik di rumah sakit, puskesmas maupun masyarakat melalui praktek kerja lapangan. Pelaksanaan pendidikan di Akademi Kebidanan Buton Raya berpedoman pada kurikulum Kementerian Pendidikan Nasional bersama Kementerian Kesehatan dengan jumlah beban 110 sampai 120 SKS. Di dalam kurikulum tersebut menjelaskan tentang kompetensi yang diharapkan dari mahasiswi peserta didik, di mana perbandingan antara kompetensi yang bersifat pengetahuan dan kompetensi yang bersifat keterampilan yakni 40% banding 60%. Hal ini menunjukkan bahwa tamatan Akademi Kebidanan Buton Raya dengan program Diploma 3-nya adalah bidan-bidan profesional yang siap pakai dalam berbagai
pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan kesehatan ibu dan anak. Ini jualan yang memaksa mahasiswa kami dalam aktivitas sehari-harinya lebih banyak berada di laboratorium kebidanan sebagai tahap pengenalan keterampilan dan selanjutnya di lahan praktek untuk melaksanakan praktek pada objek yang sesungguhnya, termasuk praktik di salah satu rumah sakit yang terakreditasi oleh WHO, yaitu Rumah Sakit Khusus Ibu Anak Siti Fatimah di Makassar. Dari 12 rumah sakit yang kami jalin kerjasama di Makassar. Para undangan dan hadirin yang kami muliakan, pada penghujung tahun terakhir atau tahun ketiga dari 3 tahun masa pendidikan, Akademi Kebidanan Putra Raya melaksanakan serangkaian ujian akhir program berdasarkan surat keputusan Direktur nomor 100/10/IPAI/2012 dari hasil penilaian dan rangka ujian akhir. Dalam rapat yudisium dari 70 mahasiswi kami yang diwisuda hari ini dan dilantik dan akan diambil semuanya nanti, menetapkan 3 orang wisudawati terbaik tahun akademik 2012-2003 sebagai berikut. Terbaik pertama atas nama Hasniati Hajira, IPK 3,74 dengan ujian. Terbaik kedua, Rajia, IPK 3,71 dengan ujian. Terbaik ketiga, atas nama Sarmidani, IPK 3,66 dengan ujian. Para wisudawati yang berbahagia, dengan hasil yang mengembirakan selama kurang lebih 3 tahun, saudari semua telah menjalani kehidupan dalam lingkungan kampus Akademi Kebidanan Putra Raya. Banyak sukanya, namun pasti juga banyak dukanya. Selama itu Anda harus belajar dan melaksanakan tugas akademik di bawah pimpinan Direktur, Budi, Ketua Program Studi, dan para dosen Anda. Hari ini tugas dan kewajiban Anda sebagai mahasiswa telah selesai. Masa depan Anda selanjutnya tergantung kepada Anda sendiri. Ada yang ingin mengabdi atau meningkatkan pengabdian di lingkungan pemerintah, lingkungan swasta, ataupun mandiri. Dasar ilmu pengetahuan dan keterampilan telah Anda miliki, tinggal Anda mengembangkan kemampuan Anda sendiri. Dimanapun Anda telah dan akan mengabdi nanti, maka modal pengetahuan, keterampilan dan sikap Anda telah miliki. Dan modal utama yang paling pokok adalah kejujuran, etika, dan kode etik bidang, yaitu berupa norma-norma yang harus diindahkan oleh setiap anggota profesi bidang di dalam melaksanakan tugas profesinya di masyarakat. Bila mana dalam masa pendidikan saudari ada hal-hal yang tidak berkenan di hati saudari, baik pelayanan akademik maupun pelayanan administrasi, saya selaku pimpinan akademi memohon maaf kepada Anda sekalian. Saya mengharapkan Anda meningkatkan semua kesan yang jelek tentang Aktif Putra Raya dan hanya membawa kesan dan kenangan yang indah di kampus Aktif. Pada orang tua dan keluarga mahasiswi, kami ucapkan terima kasih atas kepercayaannya mengikut sertakan putri dan keluarganya untuk mengikuti pendidikan di Akademi Kebidanan Putra Raya. Para hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak, baik dari unsur pemerintah, swasta, maupun perorangan, atas segala bantuan dan dorongan yang telah diberikan kepada Aktif Putra Raya sehingga dapat berkembang seperti sekarang. Sebagai pimpinan, kami akan terus berusaha melakukan perbaikan dan pembenahan yang dianggap perlu demi peningkatan pelayanan kepada mahasiswa. Selamat dan sukses para semua wisudawati. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian laporan kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persiapan pelantikan dan penyumpahan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara. Para wisudawan mengambil tempat.
Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara disilakan mengambil tempat. Pelantikan. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Selasa tanggal 6 November 2012, kami Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara atas nama Menteri Kesehatan Republik Indonesia dengan ini melantik saudara-saudara lulusan Akademi Kebidanan Buton Raya Kota Bobau sebagai ahli media kebidanan. Kami percaya saudara-saudara akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Sebelum saya mengambil sumpah, saya akan bertanya, apakah saudara-saudara bersedia diambil sumpahnya? Bersedia. Diambil sumpahnya dengan cara agama apa? Islam. Hindu. Selanjutnya saya perlu mengingatkan bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini disamping saksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir di tempat ini. Juga yang penting sekali disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Mengetahui. Dalam surat Al-Baqarah ayat 224 dinyatakan bahwa janganlah kamu jadikan Tuhan dalam sumpahmu, akan menjadi halangan untuk berbuat baik, mematuhinya dan menegakkan perdamaian di antara manusia, bahwa Tuhan itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Oleh karena itu, memang manusia hanya dapat mengetahui dari kata-kata dan perbuatan seseorang dan yang tersembunyi dalam diri saudara. Tuhan mengetahui kedua-duanya, apa yang diucapkan dan apa yang tersimpan dalam hati saudara. Dan kepada Tuhan jualah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara berikan. Selanjutnya ikuti kata-kata saya. Untuk yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Untuk yang beragama Hindu, demi Ida Sang Hyang Widiwasa. Demi Ida Sang Hyang Widiwasa. Sebagai ahli media kebidanan. Sebagai ahli media kebidanan. Satu. Akan melaksanakan tugas saya sebaik-baiknya. Akan melaksanakan tugas saya sebaik-baiknya. Undang-undang yang berlaku dengan penuh tanggung jawab dan kesungguhan. Dua. Dalam melaksanakan tugas. Dalam melaksanakan tugas. Atas dasar kemanusiaan. Atas dasar kemanusiaan. Tidak akan membeda-bedakan pangkat. Tidak akan membeda-bedakan pangkat. Kedudukan. Keturunan. Golongan. Bangsa dan agama. Tiga. Dalam melaksanakan tugas. Akan membina kerjasama. Kebutuhan dan kesejahteraan dengan teman sejawat. Empat. Tidak akan menceritakan kepada siapapun. Segala rahasia yang berhubungan dengan tugas saya. Kecuali jika diminta pengadilan. Untuk keperluan kesaksian. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan kepada saya. Kemudian disusul oleh peserta atau wisudawati dari agama Islam dan dari agama Hindu, juga saksi dari rohaniwan.
Akademi Kebidanan Buton Raya Kota Bau-Bau dan Ketua Program Studi Kebidanan Buton Raya Kota Bau-Bau. Untuk penyerahan ijazah ini mohon perkenan Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Koordinator Kompetisi Wilayah 9 Sulawesi untuk mengambil tempat di mimbar utama. Masih untuk ibu tercinta. Hari ini adalah hari yang bahagia untuk kita semua yang berada di ruangan ini. Kebahagiaan akan terasa lebih lengkap apabila kita dikelilingi oleh orang-orang yang kita cintai. Berbicara tentang cinta, ada beberapa orang yang tentunya tidak diragukan lagi ketulusan cinta, terutama orang tua. Keberhasilan dan perjuangan yang kita capai hari ini serta dukungan dan bimbingan dari orang tua, bahagiaku surga mereka dan deritaku pilu mereka. Aku berdiri mengenakan toga ini di sebuah jalan setapak yang gelap. Pandanganku tertuju pada dua orang di kejauhan dengan senyuman yang tak asing di mataku. Dua orang yang sangat aku hargai, dua orang yang sangat aku hormati, aku cintai dan aku sayangi. Iya, mereka papa dan mamaku. Dengan disertai senyuman, aku berjalan menghampiri mereka. Atas apa yang telah mereka lakukan terhadap hidupku selama ini. Mama yang telah mengandungku selama 9 bulan. Mama yang telah merawatku dengan penuh kasih sayang. Papa yang telah mendidikku. Papa yang dengan rela bekerja banting tulang, ikhlas mengeluarkan keringatnya agar aku dapat menikmati hidup detik demi detik, hari demi hari, bahkan tahun demi tahun. Lalu, apakah yang aku lakukan sekarang? Sering aku tutup kuping tidak mau dengar nasihat mereka. Sering banget aku bohong pada mereka untuk kepuasanku. Sering aku melawan mereka. Jika mereka marah karena kenaanku. Sering juga aku berkata di depan mereka. Jika mereka tidak mengabulkan permintaanku. Dan bahkan sering pula aku mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas mereka dengar dari bibirku. Tapi apakah mereka menyimpan rasa dendam terhadapku? Tidak. Tidak sama sekali. Mereka dapat tulus memaafkan kesalahanku. Mereka tetap menyayangiku dalam setiap hembusan nafas mereka. Bahkan mereka menyebut namamu di setiap doa-doa mereka hingga aku bisa seperti sekarang. Ya Tuhan, betapa durhakanya aku. Bahwa mereka adalah orang yang sangat berarti dalam hidupnya. Langkah-langkahku terhenti di hadapan mereka. Dan kupandangi papa dan mamaku inci demi inci. Badan yang dulu tetap sekarang ini mulai membungkuk. Karena
kencang. Ini mulai berikut. 1 Desember 1990 dengan IPK 3,3 mereka sangat memuaskan. Tatap mata mereka yang berbinar-binar. Kelahiran Bone-Bone Air mata haru, 1992 air mata bangga melihatku memakan bebanku. Ku cium tangan mereka, ku peluk mereka sambil berkata, Papa, Mama, yang aku berikan hari ini tidak akan cukup membalas apa yang Mama dan Papa berikan selama ini kepadaku. Terima kasih, Papa, Mama. Aku sayang kepada Papa dan Mama sampai akhir hayatku. Terima kasih. Siti Syara Prokota AMK, kelahiran Ambon 11 Agustus 1991 dengan IPK 3,33, predikat sangat memuaskan. Adit Lestari Putri Bungsu AMK, kelahiran Bau-Bau 10 September 1989 dengan IPK 3,33, predikat sangat memuaskan. Kelahiran Ambon 7 September 1991 dengan IPK 3,33, predikat sangat memuaskan. Amalia Ningsi Rosmala Dewi AMK, kelahiran Ambon 13 Maret 1992 dengan IPK 3,32, predikat sangat memuaskan. Mirja Aprilia Rustan AMK, kelahiran Sidra 5 April 1991 dengan IPK 3,32, predikat sangat memuaskan. Talita Adi Putri AMK, kelahiran Taraga 21 April 1991 dengan IPK 3,31, predikat sangat memuaskan. Mulyasmi AMK, kelahiran Ramanda 3 Oktober 1991 dengan IPK 3,31, predikat sangat memuaskan. Desi Sriwahini Ratnasari AMK, kelahiran Bau-Bau 26 Desember 1991 dengan IPK 3,31, predikat sangat memuaskan. Salmawati AMK, kelahiran Bau-Bau 28 Juli 1991 dengan IPK 3,31, predikat sangat memuaskan. Irawati Ansi AMK, kelahiran Pulau Makassar 6 Februari 1991 dengan IPK 3,30, predikat sangat memuaskan. Bakti Rahayu AMK, kelahiran Ambon 26 April 1991 dengan IPK 3,30, predikat sangat memuaskan. Putri Dara Mutia AMK, kelahiran Karanganyar 25 Agustus 1991 dengan IPK 3,30, predikat sangat memuaskan. Wakodi Supiyanti AMK, kelahiran Lombokli 11 September 1991 dengan IPK 3,29, predikat sangat memuaskan.
Asisti Novian Amalia. Kelahiran Bau-Bau 28 November 1991 dengan IPK 3,29, predikat sangat memuaskan. Orina AFK. Kelahiran Mandaki 17 Agustus 1991 dengan IPK 3,29, predikat sangat memuaskan. Setiawati Suwardi AFK. Kelahiran Bau-Bau 28 Agustus 1991 dengan IPK 3,29, predikat sangat memuaskan. Reni Nurhani AFK. Kelahiran Bau-Bau 18 Juli 1990 dengan IPK 3,27, predikat sangat memuaskan. Ode Ainun Jaya AFK. Kelahiran Bau-Bau 19 Desember 1990 dengan IPK 3,27, predikat sangat memuaskan. Nasriani Pasutri AFK. Kelahiran Kalang Sahaya 4 November 1991 dengan IPK 3,26, predikat sangat memuaskan. Novika AFK. Kelahiran perempuan 5 Juli 1990 dengan IPK 3,25, predikat sangat memuaskan. Siti Irawati AFK 3,25, predikat sangat memuaskan. Satriana AFK. Kelahiran Kapoka 15 Februari 1991 dengan IPK 3,25, predikat sangat memuaskan. Asaria AFK. Kelahiran Watambo 25 April 1991 dengan IPK 3,2, predikat sangat memuaskan. Fitria AFK. Kelahiran Mandaki 21 Februari 1992 dengan IPK 3,24, predikat sangat memuaskan. Siti Indriana AFK. Kelahiran Natal 7 Juli 1991 dengan IPK 3,24, predikat sangat memuaskan. Sitiati Jamunin AFK. Kelahiran Bau-Bau 19 Maret 1991 dengan IPK 3,23, predikat sangat memuaskan. Lori Apriliana Stefan AFK. Kelahiran Bau-Bau 3 April 1991 dengan IPK 3,22, predikat sangat memuaskan. Lini AFK. Kelahiran Akobeni 4 Juli 1991 dengan IPK 3,21, predikat sangat memuaskan. Rina Rayu AFK. Kelahiran Karya Baru 20 Maret 1991 dengan IPK 3,21, predikat sangat memuaskan. Neti AFK. Kelahiran Bau-Bau 30 Januari 1990 dengan IPK 3,21, predikat sangat memuaskan. Wadudi AFK. Kelahiran Ara 20 Januari 1990 dengan IPK 3,21, predikat sangat memuaskan. Ervina Dharma AFK. Kelahiran Barta 24 Februari 1986 dengan IPK 3,21, predikat sangat memuaskan. Suryati Afif AFK. Kelahiran Lakomia 6 Maret 1991 dengan IPK 3,20, predikat sangat memuaskan. Siti Fitriana Sasmita AFK. Kelahiran Tanjung Pinang 17 Mei 1989 dengan IPK 3,16, predikat sangat memuaskan. Yati AFK. Kelahiran Alia 2 Januari 1991 dengan IPK 3,15, predikat sangat memuaskan. Noviana AFK. Kelahiran Ovalia 17 Mei 1991 dengan IPK 3,13, predikat sangat memuaskan. Dayanti AFK.
predikat sangat memuaskan. Kuarti AMK kelahiran tanggal 6 Januari 1991 dengan IPK 3,12, predikat sangat memuaskan. Jamalia AMK kelahiran 6 Juni 1991 dengan IPK 3,11, predikat sangat memuaskan. Musiama AMK kelahiran 21 April 1991 dengan IPK 3,10, predikat sangat memuaskan. Hasnawati Hussein AMK kelahiran 6 Agustus 1990 dengan IPK 3,10, predikat sangat memuaskan. Asri AMK kelahiran Suryapolo 26 Mei 1990 dengan IPK 3,10 dengan predikat sangat memuaskan. Mana Anas kelahiran Bahagia 20 April 1991 dengan IPK 3,10, predikat sangat memuaskan. Wisudawati terbaik 1, nama Hasmiati Hajira, kelahiran Ambon 1 Oktober tahun 1990 dengan IPK 3,74, predikat pujian. Nama Razia, kelahiran Solo 10 Oktober tahun 1990 dengan IPK 3,71. 3. Atas nama Sarmidani, kelahiran Lake 10 April tahun 1991 dengan IPK 3,66, predikat pujian. Didampingi Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara. Dengan hormat disilakan. Karena mampu memberikan yang terbaik untuk kedua orang tua yang walaupun saat ini tidak hadir bersama-sama, tetapi mampu menyaksikan dan dapat menyaksikan kebahagiaan hari ini untuk anak-anak. Terima kasih dan pada Bapak-Bapak. Berbahagialah Bapak Ibu, inilah anak Ibu dan Bapak yang akan menorehkan kepada Bapak Donatur dan Pesan dan kesan dari yang mewakili orang tua wisudawati kepada Bapak Dr. Andes Haji Elijah MSI dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan semua orang tua wisudawati dan panitia yang memberikan kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan kesan dan pesan pada hari ini. Walaupun mungkin kesan ini tidak akan terpenuhi semua apa yang ada dalam hati orang tua wisudawati, tetapi paling tidak kita akan mencari kebersamaannya sehingga nanti apa yang akan sampaikan sesuai dengan harapan kita semua. Kami orang tua wisudawati ini memilih menitipkan anak kami pada lembaga pendidikan Al-Ilham Akademi Kebidanan Buton Raya bukan tidak punya alasan. Alasannya adalah pada 3 tahun yang lalu kami mencoba mencari lembaga pendidikan kebidanan yang memenuhi syarat sebagaimana yang dikehendaki undang-undang. Pada saat itu yang terpenuhi yang memenuhi syarat baru Akademi Kebidanan Buton Raya, Pendidikan Nasional dan rekomendasi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Sehingga setelah kami meneliti, maka kami memilih untuk menitipkan anak kami pada Akademi Kebidanan Buton Raya.
Selanjutnya, beberapa bulan yang lalu kami pernah berjalan-jalan di Makassar. Kami menjenguk salah satu teman di rumah sakit tempatnya para wisudawati ini melaksanakan praktek. Dan setelah kami berbincang-bincang dengan pengelola rumah sakit itu, dan setelah mengetahui bahwa saya dari Buton, mereka mengeluarkan pujian terhadap mahasiswa Akademi Nusantara. Mereka mengatakan bahwa anak mahasiswa dari Akademi Nusantara yang praktik di sana memiliki keterampilan dan kedisiplinan luar biasa. Dan saya juga berbangga karena salah satu mahasiswa itu adalah anak saya di dalam. Kami menyadari betul bahwa tidak mungkin mereka mendapatkan pujian begitu kalau bukan kerja keras dari sivitas akademika, utamanya direktur dan seluruh staf pengajar pada lembaga ini. Untuk itu saya mewakili orang tua wisudawati menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada direktur, kepada ketua yayasan, kepada semua sivitas akademika, utamanya para dosen dan pengelola yang telah bekerja keras mendidik dan membimbing anak-anak kami sehingga mereka mendapatkan mengakhiri pendidikannya yang pada hari ini mereka telah diwisuda dengan harapan mereka menjadi bidan yang terampil ke depan. Maaf adalah para wisudawan dan orang tua, karena kami, anak-anak kami sudah dididik dengan sedemikian rupa sehingga mereka mendapatkan ilmu yang kita harapkan. Selapangan tentu, selama 3 tahun anak-anak kami berinteraksi di lembaga ini, mungkin ada tutur kata, sikap, dan perilaku mereka yang tidak berkenan di hati Ibu Direktur bersama seluruh pembantu, kepada dosen-dosen, kepada pengelola, dan kepada yayasan. Melalui kesempatan ini, kami menyampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya. Kiranya ke depan, kalau ada informasi untuk pengangkatan bidang BTT atau PNS untuk bidang, kiranya mereka mendapatkan pertimbangan dan prioritas. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan pertama oleh Koordinator Kopertis Wilayah 9 Sulawesi kepada Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Basri Welo MA dengan hormat disilahkan. Pertama yang dilaksanakan oleh Akademi Buton Raya yang telah dinanti-nantikan selama 3 tahun terakhir ini. Tentunya hari ini adalah hari yang penuh kebahagiaan, hari yang penuh sukacita oleh banyak orang, terutama tentunya yang diwisuda beserta keluarganya. Tapi tentu juga Ibu Direktur beserta jajarannya juga berbahagia karena pada akhirnya mereka telah bisa melahirkan ya alumni-alumni yang pertama pada hari ini, agar melakukan acara seremonial penamatan perguruan tinggi swasta. Yang tidak kalah pentingnya, wisuda adalah sarana untuk melakukan pertanggungjawaban publik. Tidak ada izin, tidak terakreditasi dan sebagainya. Itu biasa di negara kita, karena memang banyak juga orang yang mencoba berpetualang dalam membangun perguruan tinggi. Belum ada izin sudah menerima mahasiswa, bahkan kadang-kadang sudah tamat belum ada izin. Tapi saya ingin menekankan bahwa Akademi Buton Raya ini
dari berbagai aspek, legalitas formal, hukum dan tata kelola, semuanya itu sah. Sehingga saya menjadi mewakili Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, mewakili Dirjen Dikti, menyatakan bahwa ijazah yang diperoleh anak-anak kita pada hari ini sama dengan ijazah yang diperoleh anak-anak kita dimanapun di seluruh Nusantara ini dari program 3 diploma kebidanan. Sehingga ijazah yang diperoleh kita jamin dan pastikan bahwa setara dan bisa digunakan untuk mencari kerja dimanapun di seluruh dunia ini, dan begitu juga bisa digunakan untuk studi lanjut dimanapun di seluruh dunia ini, apalagi kalau hanya di Indonesia saja. Jadi Akbid ini bukan saja aset Pemda, aset masyarakat, bukan aset yayasan, tapi ini sudah menjadi aset nasional. Karena ke depan Kementerian Pendidikan dalam hal ini Dirjen Dikti melalui Koperdis akan memberikan berbagai bantuan-bantuan untuk peningkatan kapasitas. Bantuan itu antara lain bantuan beasiswa untuk para mahasiswa, bantuan beasiswa kepada dosen yang non PNS, dan bahkan bantuan untuk peningkatan kapasitas sumber daya, baik itu laboratorium maupun ruangan kuliah. Yang penting sekarang memang harus kita lakukan ke depan adalah bagaimana supaya alumni-alumni kita ini bisa memiliki kualitas yang bagus serta berdaya saing yang tinggi. Karena ketahuilah bahwa untuk seluruh Sulawesi ini ada sekitar hampir 40 program D3 kebidanan, baik negeri maupun swasta. Swasta saja itu 37 kalau tidak salah sekarang ini. Dan tentunya ini setiap tahun melahirkan ahli media kebidanan itu. Tahun 2013 itu alumni-alumni yang kita lahirkan itu sebelum diwisuda harus mengikuti ujian kompetensi, dan tidak boleh ikut wisuda kalau tidak lulus ujian kompetensi. Ya, itu tidak boleh. Karena kalau dia sudah wisuda, maka dia sudah berhak untuk bekerja dan praktek. Karena dia sudah mendapat 2 ijazah, 1 ijazah akademik, 1 sertifikat kompetensi yang sekaligus merupakan license kemampuan. Meskipun harus nanti ada isi khusus lagi dari dinas, tapi ini yang utama. Karena kalau ini tidak ada, maka Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Dan tentunya ini menjadi tantangan bagi perguruan tinggi. Karena betul nanti yang diuji dan dites kompetensi itu adalah mahasiswa kita, mahasiswa perguruan tinggi. Tetapi kalau banyak yang lulus, tentu orang akan bertanya, kau kuliah di mana? Kalian kuliah di mana? Oh iya, kita kan kuliah di Akbid Putra Raya. Semua lulus. Tapi kalau terjadi sebaliknya, itu akan menjadi kickback bagi perguruan tinggi. Karena masyarakat tentu akan menilai kinerja kita, memantau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh semua perguruan tinggi swasta yang ada di seluruh Indonesia. Kalau di Sulawesi ini sekarang di bawah wilayah 9 ini, atau ada 350-an perguruan tinggi swasta yang kita harus amati terus dari berbagai aspek kegiatan pelaksanaan tridharmanya. Itu indikator daya saing. Bidan itu tidak ada istilah pensiun. Bidan itu tidak pernah pensiun, kecuali mempensiunkan diri sendiri, tidak mulai bekerja. Yang ada pensiunnya itu pegawai. Anda boleh pensiun dari sebagai pegawai negeri, tapi Anda tetap bisa praktek di luar. Bahkan itu lebih bagus karena Anda mempekerjakan diri sendiri. Saudara semua, selamat kepada ibu bapak, selamat kepada suami yang sudah punya, yang belum, selamat kepada calon suami.
Biasanya kalau sebelum wisuda sudah ada tanggal pesta. Ada kira-kira ini. Saya nunggu, jangan dulu sudah wisuda nih Pak, supaya ada juga saya tulis itu nama saya Siti Aminah AMBK. Keren kan? Hari ke depan hidup sebagai seorang bidan yang profesional. Selamat pada semuanya. Mudah-mudahan kehadiran saudara-saudara sekalian bisa berkontribusi positif terhadap peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak, terutama untuk menurunkan angka kelahiran, kematian kelahiran, ya, ibu dan anak. Itu tugas Anda ya. Nah, tentunya kita harapkan Anda bisa bekerja dengan baik. Selamat pada Ibu Direktur beserta seluruh jajarannya. Begitu juga pengurus yayasan. Anda telah berhasil dan membuktikan bahwa ternyata amanah yang kita berikan 3 tahun yang lalu itu tidak disia-siakan dan telah dilaksanakan dengan baik. Terima kasih atas tenaga, waktu dan pikiran yang telah digunakan sehingga pada hari ini kita sama-sama mengembalikan anak-anak bangsa ini ke masyarakat. Kita kembalikan ke pangkuan ibu bapak, kita kembalikan ke pangkuan pemerintah untuk seterusnya dimanfaatkan sesuai dengan kapasitas mereka masing-masing bila memungkinkan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Undangan yang kami hormati, sambutan kedua oleh Ketua Yayasan Ali Ilham kepada Bapak Laode Irianto Ahli Media Anestesi dengan hormat disilakan.